Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, paket C. Kembali lagi dengan saya. Kita hari ini akan belajar biologi, tema 11, perjalanan hidup makhluk hidup. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui, teman-teman perlu catat, teman-teman perlu pahamilah intinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di soal-soal yang akan datang tentang perjalanan hidup makhluk hidup. Nah, pendahuluan. Perjalanan hidup makhluk hidup adalah tahapan dari lahirnya hingga mati. Penting untuk dipelajari agar kita memahami siklus kehidupan. Jadi teman-teman, ada namanya kehidupan, pasti ada namanya kematian. Ada namanya kematian, pasti sebelum kematian pasti ada namanya hidup. Itu juga berlaku kepada makhluk hidup seperti kita manusia, hewan, tumbuhan. Itu sangat berlaku sekali namanya kematian teman-teman. Dan juga penting untuk dipelajari agar kita memahami nih bagaimana siklus dalam kehidupan, apa saja yang perlu kita pelajari, apa saja sih yang membuat hidup-hidup kita ini lebih sehat, hidup kita ini lebih panjang lah untuk merasakan kehidupan gitu. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah tumbuh dan berkembang, bernapas dan bereproduksi. Tumbuh dan berkembang itu sudah masuk ciri-ciri kita ya teman-teman sebagai manusia. Kita tumbuh nih, yang awalnya kita seorang bayi yang umurnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, lama-lama tumbuh. Nah, dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dewasa tua, lansia, dan akhirnya menemui kematian. Itu adalah bentuk dari tumbuh dan juga berkembang. Jadi berkembang ini bukan hanya tentang fisik teman-teman, tapi bisa juga berkembang dari psikologi, dari pikiran, dari keinginan, bahkan juga dari apa saja sih yang membuat kita ini terus tumbuh dan berkembang. Selain tumbuh dan berkembang, kita juga harus bernapas. Bernapas itu tidak hanya untuk hewan dan manusia saja teman-teman, tapi tumbuhan juga bernapas. Secara tidak langsung, tumbuhan itu juga butuh oksigen. Emang tidak nampak pada kita kalau tumbuhan itu seperti hidup, tapi sejatinya tumbuhan itu bernapas teman-teman, seperti kita hewan dan manusia. Dan yang paling penting dalam makhluk hidup itu adalah bereproduksi atau menghasilkan keturunan atau berkembang biak. Kalau kita manusia, pasti kita punya anak ya. Setelah nikah, pasti kita akan berhubungan lawan jenis, perempuan dan laki-laki itu akan menghasilkan seorang anak. Itulah bentuk dari reproduksi atau memproduksi lah dengan usia yang matang gitu kan. Sama seperti hewan. Hewan jantan bertemu dengan hewan betina itu pasti akan berproduksi atau menciptakan keturunan baru. Jadi itu maksud dari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, adapun perjalanan hidup tumbuhan nih, kita bahas dulu dari perjalanan hidup tumbuhan. Yang pertama adalah biji berkecambah, tumbuhan, bunga, berbuah, lalu mati. Itu adalah bentuk dari pertumbuhan atau perjalanan hidup tumbuhan. Contohnya tanaman kacang. Sebenarnya masih banyak, teman-teman boleh cari tahu lagi bagaimana sih perjalanan hidup tumbuhan-tumbuhan lain. Misalkan tumbuhan melati, eceng gondok, terus apa lagi kaktus. Boleh teman-teman cari cari tahu gitu. Nah, adapun perjalanan hidup hewan. Hidup hewan ini dia ada namanya metamorfosis atau kayak perubahan yang bisa jadi yang berbeda gitu. Hewan tanpa metamorfosis itu seperti ayam, kucing, burung, apalagi ular, apalagi kodok nggak masuk. Apalagi ya, pokoknya banyak sekali hewannya metamorfosis atau yang hewan-hewan yang tidak berubah gitu. Itu banyak seperti hewan ayam dan kucing contohnya. Dan ada juga hewan dengan metamorfosis sempurna seperti kupu-kupu, kata. Kan kupu-kupu kan awalnya dari kepompong nih, dari ulat dulu nih, maka menjadi kupu-kupu. Nah, kalau kata kan berawal dari berudu. Dari berudu, terus agak ada kakinya, ada tangannya, lama-lama menjadi kata. Itu adalah hewan dengan metamorfosis sempurna. Nah, metamorfosis sempurna itu tahapannya seperti telur, larva, pupa, imago. Contohnya kupu-kupu yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, metamorfosis tidak sempurna seperti telur, nipta, imago. Contohnya belalang, kecoa. Itu adalah tidak sempurna, teman-teman. Jadi, yang belalang, kecoa itu adalah metamorfosis yang tidak sempurna. Beda dengan si kupu-kupu tadi.
Nah, perbedaan tumbuhan dan hewan, tumbuhan itu dari biji, tumbuh, berbunga, berbuah, lalu mati. Nah, kalau untuk hewan itu, ada yang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Jadi, itu adalah kedua hal yang berbeda ya teman-teman untuk perbedaan tumbuhan dan hewan. Nah, kesimpulannya, semua makhluk hidup mengalami perjalanan hidup, setiap jenis memiliki tahapan yang berbeda, seperti kita juga, setiap orang itu punya tahapan yang berbeda, setiap orang itu punya proses yang berbeda, begitu juga dengan para hewan dan tumbuhan teman-teman. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan japri saya atau di kolom WA group ya teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.